dari masyarakat juga harus melakukan aktivitas di luar rumah. Nah, dengan pandemi COVID-19 ini bahkan cenderung meningkat lagi dengan merebaknya jenis virus yang lebih dahsyat daya infeksinya. Membuat aktivitas masyarakat kian terbatas, ruang gerak mereka terbatas. Nah, anak-anak muda ataupun mahasiswa bahkan lebih banyak tinggal di rumah atau pulang kampung meninggalkan kota mereka karena tidak ada lagi kegiatan perkuliahan. Juga untuk menghindari paparan dari virus COVID-19. Untuk membahas lebih detailnya lagi mengenai tema kita pada hari ini, yaitu anak muda cerdas berinvestasi, kita sudah terhubung melalui virtual Zoom bersama dengan narasumber kita, yaitu Mbak Ayu Ardila Anwar sebagai pengawas bagian pengawasan pasar modal Otoritas Jasa Keuangan OJK Regional 6 Sulampua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat siang. Selamat siang. Gimana Mbak Ayu kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Imunnya semakin meningkat ya Mbak ya, meskipun kita sedang berada di pandemi COVID-19 ini. Ya, kita selalu menjaga imun, Mbak. Untuk kita sendiri. Oke, baik. Mbak, ini kan tema kita sangat menarik ya, mengenai anak muda cerdas berinvestasi. Nah, tentunya banyak sekali masyarakat yang harus terkena dari dampak COVID-19 ini. Dengan salah satunya adalah para pelaku usaha, sebut saja para UMKM. Nah, apa sih Pak perbedaan mendasar antara menabung dan juga berinvestasi? Oke, baik. Sesuai tema kali ini kan judulnya anak muda harus cerdas berinvestasi ya Mbak ya. Di masa pandemi khususnya. Secara garis besar tuh sebenarnya bukan hanya di masa pandemi anak muda itu harus cerdas berinvestasi ya, harus berinvestasi. Benar, memang di zaman sekarang di mana teknologi sudah seperti sekarang yang canggih itu anak muda memang harus benar tanda kutip yang melek investasi seperti itu. Jadi di masa pandemi sekarang kan kemarin tahun 2020 kita lihat IHSG itu kan trennya turun ya Mbak ya. Sampai sekarang sih udah mulai meningkat. Jadi banyak orang yang mau mulai karena kebanyakan kegiatan di rumah aja nih. Kebanyakan kegiatan di rumah aja, jadi sudah banyak yang mulai merubah pola konsumtifnya menjadi pola investasi. Karena pemikirannya ini harus diputar gitu, bagaimana bisa hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, baik Mbak Ayu. Ya, kembali ke pertanyaan tadi Mbak, apa sebenarnya perbedaan antara menabung dan investasi? Jadi yang benar itu menabung itu adalah kan menyimpan uang kita dalam satu wadah yang secara terus-menerus itu kita suatu saat akan mengambilnya dengan total uang yang sama dengan kebutuhan yang ya tergantung kita mau apa di masa depan. Nah, ada yang namanya inflasi. Ada yang namanya inflasi. Apa itu inflasi? Jadi inflasi itu kenaikan harga secara umum, secara terus-menerus nih. Jadi kalau misalnya kita hanya menaruh uang kita di tabungan saja, misal saya kita flashback ya ke belakang tahun 2010 harga satu bungkus pandemi. Oke. Misal satu bungkus mie itu berapa? 2000-an mungkin seribuan mungkin ya 2.500. Oke. Seribuan sekian mungkin 2010. Nah, 2020 harga satu bungkus mie instan itu sudah 2.600, 2.000 berapa? Itu bahkan 10 tahun aja range-nya tuh udah jauh di atas 100%, lebih dari 100% ya Mbak. Nah, ketika kita menaruh uang di tabungan yang sama dengan kita hanya menaruh saja, itu tidak akan menambah nilai uang itu. Jadi bedanya dengan investasi, nah saya jelaskan investasi itu kegiatan kita dimana kita menaruh dana kita untuk kita mendapatkan ada potensi keuntungan di masa yang akan datang. Nah ini bedanya dengan menabung dengan investasi. Kalau investasi itu ada
Nah, kita melihat ada potensi keuntungan seperti itu ya. Baik Mbak Ayu. Gini Mbak Ayu, investasi kan biasa orang berpikir kaum milenial ya Mbak Ayu ya. Ini kan biasa banyak yang di tengah pandemi COVID-19 ini bagaimana memutar pola kehidupan mereka agar bisa terus hidup dengan mencari nafkah gitu. Nah, dengan media sosial mungkin dia bisa mempromosikan suatu produk ataupun jajanan yang akan mereka promosikan begitu ke semua orang. Nah, biasanya kan dengan investasi mungkin masyarakat berpikir investasi, tapi modalnya itu tidak berjalan dengan efektif. Kalau misalnya untuk modal ya mungkin usahanya bisa berkembang dari mungkin satu cabang, mungkin bisa bikin cabang-cabang lain. Seperti itu Mbak Ayu. Silahkan dengan penjelasannya Mbak Ayu. Iya, jadi saya jelaskan kita tuh investasi ada dua jenis aset ya. Aset real sama aset finansial. Aset real itu apa? Aset real itu aset yang berwujud, yang mungkin sangat familiar di kita, yang secara kasat mata kita bisa lihat. Jadi seperti rumah, tanah, kan itu namanya aset real. Nah, ada pula yang namanya aset finansial, Mbak. Jadi aset finansial ini mungkin yang masih kurang populer ya di kebanyakan masyarakat kita sekarang. Jadi aset belum tahu seperti apa itu aset finansial, bisa Mbak Ayu ya jelaskan? Ya. Jadi aset finansial itu kita menempatkan harta kita tuh di dalam surat berharga, Mbak. Jadi surat berharga ini sifatnya ada yang bersifat ekuitas atau kepemilikan itu seperti saham, ada juga yang sifatnya utang seperti obligasi. Ada juga yang namanya reksadana, dan aset-aset finansial ini semuanya diawasi oleh OJK, Mbak. Oke. Nah, mengenai aset finansial ini, pasti kan namanya aset itu pasti memiliki dampak positif dan juga negatifnya untuk masyarakat. Nah, bisa Mbak Ayu jelaskan seperti apa dampak yang akan diterima oleh masyarakat ketika dia berani berinvestasi dengan aset finansial ini? Silahkan Mbak Ayu. Nah, tentunya dengan memulai investasi di aset finansial ini, butuh edukasi ya kepada masyarakat mengenai investasi ini. Nah, salah satunya mungkin dengan acara ini, Sahabat Virtual Business Week 2021 ini bisa jadi referensi pemirsa untuk menambah pengetahuan sekitar bisnis agar tetap survive ya Mbak ya, survive bahkan di masa pandemi sekarang. Nah, untuk memulai investasi di aset finansial ini, sebenarnya kecukupan modal itu sangat-sangat minim. Jadi banyak orang mindset kita itu investasi modalnya pasti banyak banget, pasti besar lah ya. Banyak, tapi bahkan ada instrumen investasi itu yang bahkan mulainya itu hanya dengan 100.000 saja Mbak, seperti saham, ada juga ada yang reksadana, ada juga seperti itu Mbak. Jadi dengan modal 100.000 mereka bisa tanam saham melalui aset finansial seperti itu Mbak Ayu. Jadi aset finansial salah satunya kan saham Mbak. Seperti itu. Saham tuh bisa ya mungkin bisa dijelaskan nanti yang lebih detail soal saham. Jadi intinya memulainya itu ada yang tidak semua perusahaan sekuritas sih, cuman ada perusahaan sekuritas yang bisa ada deposit atau setoran awalnya itu hanya dengan 100.000 saja Mbak. Oke, berarti syarat-syarat untuk masyarakat mengenai aset finansial ini sangat mudah karena hanya butuh modal 100.000, bisa dengan menanam saham atau berinvestasi melalui aset finansial seperti itu Mbak Ayu ya. Oke, baik. Iya, betul. Oke, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan nih Mbak Ayu? Tentunya kan berinvestasi juga harus ada faktor-faktor yang harus diperhatikan mulai dari berinvestasi. Jadi faktor apa yang harus kita perhatikan? Yang paling pertama itu yang paling penting adalah kita harus mengetahui tujuan kita apa. Jadi kita harus punya tujuan, nggak usah muluk-muluk mau sampai pensiun, nggak usah. Jadi tujuan itu bisa jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, kita benar-benar harus stay ke tujuan kita itu Mbak. Tujuannya apa? Mbak Ayu, kalau jangka panjang dan juga jangka pendeknya itu bisa masyarakat bisa ambil itu kapan Mbak Ayu? Kan ada jangka panjang dan juga jangka pendeknya. Jadi macam-macam Mbak. Produk-produk investasi di pasar modal itu banyak karakteristik juga, dan ada juga yang sifatnya long term, jangka panjang, yang seperti ada yang namanya obligasi kan ada tenor sekian berapa tahun yang harus istilahnya dia di lock gitu. Jadi dalam jangka tertentu baru kita bisa
mencairkannya seperti itu Mbak. Ada juga yang jangka menengah atau bahkan jangka pendek seperti reksadana. Jangka pendek itu bisa harian. Kita kalau misalnya mau redeem, istilahnya kalau kita cairin kan kita redeem reksadana kita itu bisa Mbak harian seperti itu. Jadi tergantung tujuannya mau apa nih. Baik Mbak Ayu, gini, pemikiran masyarakat kita tidak bisa tahu gitu kan. Nah biasanya masyarakat kalau mengenai investasi pasti bilangnya, aduh nanti ini investasinya bodong gitu kan Mbak Ayu ya. Yang disalahkan pasti OJK lagi, dihubungi OJK lagi, itu gimana Mbak Ayu? Pernah dapat keluhan dari masyarakat mengenai investasi bodong dan dilibatkan langsung melalui OJK sendiri? Iya betul banget Mbak. Itu sekarang memang lagi marak investasi bodong. Karena apa? Mungkin banyak faktor ya. Salah satunya itu literasi kita memang masih kurang ya. Pemahaman masyarakat tentang investasi yang benar dan yang sah, yang berizin itu seperti apa, itu memang masih minim, sayangnya masih minim. Nah, memang harus ada aktif dari kedua pihak. Jadi dari regulatornya, dari lembaga keuangannya yang mengedukasi, juga masyarakatnya juga aktif mencari informasi. Jangan nanti baru rugi besar baru teriak-teriak nih ke OJK. Memang benar OJK kita ada perlindungan konsumen seperti itu Mbak. Cuman baiknya kalau memang kita sudah di awal well educated sama investasi ini, ya kenapa enggak kita pelajari dulu sebelum mulai investasi itu Mbak. Nah, menyikapi hal investasi bodong yang sudah mulai menyebar di mana-mana ini Mbak Ayu, gimana sikap dan juga langkah yang diambil oleh OJK untuk mengantisipasi terjadinya lagi masyarakat yang terus berkuar-kuar, mana nih OJK katanya berperan mengenai otoritas jasa keuangan, seperti itu Mbak Ayu, silahkan. Iya, jadi di OJK itu kita ada namanya Satgas Waspada Investasi Mbak. Satgas Waspada Investasi itu kita semacam forum koordinasi antara OJK dan lembaga atau kementerian lain, memang khusus menangani kasus-kasus yang seperti ini, yang penipuan berkedok investasi ini. Jadi seperti itu. Selain itu kita tetap melakukan edukasi kepada masyarakat aja sih Mbak. Mbak Ayu, mungkin ada data begitu yang Mbak Ayu pegang untuk menjadi referensi Mbak Ayu mengenai investasi bodong yang sudah mulai banyak meresahkan kalangan masyarakat Mbak Ayu? Maksudnya ini ya, perusahaannya seperti yang contohnya, perusahaannya seperti wah, benar intinya oknum-oknum seperti itu memang ada dan banyak. Itu kita hanya perlu mengenali ciri-cirinya saja Mbak. Jadi kalau misalnya ada untuk mendeteksinya nih, kita tuh kadang bisa lihat mereka itu menjanjikan return itu yang sangat tinggi. Returnnya sangat tinggi, terus misalnya dia bilang ada keuntungan di awal, ada pasti keuntungan di awal. Terus ada yang namanya seperti skema Ponzi, jadi kayak dia menjanjikan bonus ketika berhasil merekrut pegawai baru seperti itu. Terus investasinya itu tidak dicatatkan di rekening terpisah, ciri-cirinya. Terus ada juga yang menggambar-gambarkan nama public figure atau tokoh tertentu untuk meyakinkan investor. Ya yang seperti itu macam-macamnya kan kita udah harusnya mulai curiga loh. Kan namanya investasi itu kan return juga sangat tinggi juga, ya pasti ada risikonya dong. Kita harus tahu. Setiap investasi itu ada risikonya juga. Jadi nggak selamanya untung, apalagi untungnya gede banget di awal gitu, kayak harus curiga juga sih dari kitanya, seperti itu Mbak. Mbak Ayu, dalam membangun sebuah perusahaan di bidang investasi begitu pasti kan memiliki izin dari OJK sendiri. Nah, apakah izinnya itu memang harus secara detail supaya masyarakat yang ingin berinvestasi di situ bisa terarah dan juga menjamin dari investasi yang masyarakat modal di investasi di sebuah perusahaan tersebut? Silakan Mbak Ayu. Gimana izinnya? Gini, dalam membangun sebuah perusahaan kan investasi pasti dibutuhkan perizinan dari OJK. Nah, adakah perizinan yang dari perusahaan tersebut ya memang OJK ini secara mendetail supaya terarah
sehingga masyarakat ketika ingin bermodal atau berinvestasi di suatu perusahaan ini bisa menjamin gitu, modalnya bisa kembali gitu Mbak Ayu. Kalau misalnya soal izin ya, perusahaan, jadi OJK itu kan mengeluarkan izin usaha kepada lembaga keuangan yang ingin menjalankan bisnis bisnis keuangannya, sama juga izin perorangannya. Jadi kita lihat juga orang-orangnya nih. Jadi nggak sembarangan orang juga yang tiba-tiba memasarkan produk. Jadi semua harus ada izin yang mereka dapat dari yang diambil oleh OJK seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, mengenai orang yang random tiba-tiba ini beli ini dong, siapa gitu kan? Izin dari OJK gitu, dari perusahaan universitas mana atau dari manajer investasi mana, nggak jelas kan, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak, mengenai ini kan tema kita sangat menarik mengenai anak muda cerdas berinvestasi. Tentunya anak muda milenial sekarang itu sudah mulai pintar dan juga melek mengenai teknologi. Nah, tapi biasanya ada juga kaum milenial yang dikasih iming-iming yang sangat menjanjikan sehingga tergiur begitu dengan investasi-investasi yang sudah mulai tidak jelas gitu, seperti apa nanti usahanya dan juga modalnya seperti apa nantinya. Misalnya nih contoh konkret aja yang misalnya apa nih, saham ya? Iya, saham. Misalnya biasa kan karena beda-beda nih, kalau misalnya mau ke reksadana atau obligasi agak bedanya sedikit ya, Mbak. Misalnya dia untuk mau mencoba investasi saham ya, Mbak. Jadi kan pertama-tama dia membuka rekening efek di perusahaan sekuritas yang terdaftar dan berizin di OJK. Nah, kalau misalnya perusahaan efeknya ini ada, ya kebanyakan sekarang memang sudah ada fitur online trading ya rata-rata. Jadi mereka hanya melalui aplikasi di handphonenya sudah bisa trading, sesimpel itu sekarang. Jadi kita tuh tidak usah ragu, tidak usah khawatir, aduh uangnya ini benar nggak ya, aman nggak ya taruh di sini. Jadi kalau saham itu dia itu sama perusahaan sekuritasnya, ketika kita pertama kali membuka rekening, dibukakan juga namanya rekening dana nasabah atau RDN kita sebutnya. Jadi rekening tabungan kita itu terpisah dengan rekening yang standby untuk ditransaksikan beli jual sahamnya, seperti itu, Mbak. Jadi satu layer di belakang, jadi otomatis secara risiko tidak akan tergerus otomatis uang kita kalau misalnya kita bukan yang menginisiasi transaksi itu, Mbak. Jadi kalau misalnya secara aman, insya Allah aman sih, Mbak, kalau sudah. Mbak Ayu, kalau kita investasi saham kan biasanya saham kita tidak tahu ya, Mbak ya, kadang naik, kadang turun seperti itu, Mbak Ayu. Itu gimana, Mbak Ayu, penjelasannya kepada masyarakat ketika ingin bermodal atau ingin menanam saham untuk investasi, Mbak Ayu? Kalau misalnya ada naik turun itu pasti wajar banget ya. Ada namanya teori investasi itu kan memang high risk high return. Jadi high risk high return. Jadi return yang tinggi itu juga dengan risiko yang tentu tinggi. Seperti contohnya itu saham. Jadi kenapa saya ngomong saham terus nih, karena memang contoh paling sering high risk high return itu salah satu contohnya adalah saham. Jadi ketika harga naik kan kita itu dapat keuntungan di saham itu ketika kita beli di harga rendah, kemudian ternyata naik, jual dong kalau misalnya udah mau ambil keuntungan. Jadi capital gain-nya sudah dapat nih, capital gain gap antara harga jual harga belinya sudah dapat. Kemudian tahu-tahu turun. Nah, misalnya ragu seperti itu, kalau misalnya ragu kayaknya nanti akan ada info apa lagi nih, misalnya akan ada misalnya perusahaannya agak-agak ada mau ada pilot atau bermasalah begitu ya, Mbak Ayu ya. Bermasalah itu
walaupun kita tetap keep, istilahnya kita hold saham itu belum jadi rugi juga, karena kalau kita tidak jual itu belum, yang namanya belum rugi. Jadi kalau misalnya kita ragu nih, ya udah nggak usah dijual aja, di keep aja, di hold. Jadi mungkin suatu saat nanti ada informasi apa lagi yang mendukung kenaikan, misalnya infrastruktur lagi baik, akan naik lagi. Nah, itu apa ya, permainan di filosofi di investasi itu seperti itu. Jadi ada yang namanya kita mesti menganalisa, Mbak. Ada namanya analisa fundamental, kita lihat laporan keuangan perusahaannya. Ada juga yang teknikal. Teknikal itu kita memperhatikan tren-trennya, tren-tren setiap saham yang kita investasikan, seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Ayu, investasi, jadi gimana nih Mbak Ayu, investasi yang paling aman dan juga memiliki keuntungan yang banyak, seperti itu Mbak Ayu? Investasi yang aman dan memiliki keuntungan yang banyak tanpa harus, aduh gimana nih risikonya, pasti misalnya nanti risikonya, ini nanti risikonya bakalan lebih tinggi daripada khayalan para masyarakat gitu yang ingin berinvestasi. Oh, oke. Jadi yang itu kan contohnya yang high risk high return itu saham ya. Kemudian mungkin saya jelaskan sedikit mungkin yang dimaksud kalau misalnya risikonya rendah tapi returnnya tinggi ya. Betul, Mbak. Semua orang mau juga. Semua orang pasti mau. Ya. Tapi secara umum sebenarnya secara teori itu hampir literally nggak ada yang seperti itu. Yang itu mungkin dia risknya rendah tapi returnnya juga yang lebih stabil, Mbak. Bukan yang tinggi-tinggi amat juga, tapi lebih stabil lah dari returnnya dengan risiko yang sangat-sangat kecil. Itu mungkin contohnya reksadana. Jadi di reksadana itu kan banyak macam-macam lagi nih, jadi panjang penjelasan. Jadi reksadana itu kan yang paling sering lah, yang paling umum itu ada 4, saya jelaskan sedikit ya, Mbak. Jadi reksadana itu ada yang namanya reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham. Ini yang paling umum nih. Ada lagi jenis reksadana lain tapi mungkin ini saja dulu ya. Nah, yang paling masuk karakteristik yang mungkin Mbak tanyakan tadi, yang low risk dengan return yang lebih stabil, itu di reksadana pasar uang, Mbak. Nah, reksadana pasar uang ini itu isinya, reksadana kan isinya portofolio efek ya, yang dikelola oleh manajer investasi. Kalau yang jenis pasar uang ini, reksadana pasar uang ini, itu isinya itu portofolionya itu tabungan sama deposito, sama obligasi yang di bawah 1 tahun. Nah, karena isinya ada depositonya, jadi kayak mirip-mirip deposito sih sebenarnya, dengan returnnya agak lebih tinggi sedikit dari deposito. Jadi kalau risikonya kita kita lebih khawatir mau yang aman-aman aja deh, walaupun nggak banyak-banyak tidak mau ambil tidak mau ambil risiko yang banyak ya. Pokoknya itu, Mbak, mungkin yang reksadana pasar uang ya. Oke, berarti reksadana ini memiliki banyak sekali ya, Mbak ya, jenis-jenis investasi untuk masyarakat gitu. Yang tadi Mbak sebutkan yang paling aman itu seperti apa, Mbak Ayu? Yang paling aman ya seperti itu tadi, Mbak. Jadi yang paling aman berarti secara risiko yang paling rendah ya. Iya, Mbak. Secara risiko yang paling rendah. Nah, di beberapa produk pasar modal memang kalau untuk pemula nih, kan kita kembali lagi nih gimana memulai investasi gitu kan. Untuk pemula memang cenderung lebih banyak sekarang untuk kalangan milenial tuh kebanyakan di reksadana, dan memang secara karakteristik memang reksadana yang paling aman lah untuk dengan modal yang cukup cukup terjangkau di kalangan mungkin mahasiswa, bahkan pelajar juga sudah. Dengan kata lain, Mbak Ayu, berarti anak muda sekarang, misalnya pelajar dan juga mahasiswa ini lebih banyak berinvestasi melalui reksadana ya, Mbak Ayu ya? Ya, kalau sekarang memang trennya seperti itu sih, Mbak. Oke. Karena reksadana itu kan bukan kita ya yang mengelola langsung.
kita menitipkan dana kita ke manajer investasi yang tentunya berizin itu untuk dikelola. Jadi ada orang yang punya kapasitas ahli dan terpercaya di bidangnya, yang punya pengalaman tentunya, dia yang memilihkan portofolio mana nih yang cocok untuk investor saya. Jadi bukan kita langsung, beda dengan saham. Kalau saham itu yang terjun langsung untuk membeli dan menjual atau bertransaksi itu ya investor itu sendiri. Jadi rugi ataupun untungnya itu memang harus langsung ke risikonya langsung ke nasabah itu, seperti itu Mbak. Oke, baik Mbak Ayu, bisa dijelaskan Mbak Ayu sedikit aja jenis-jenis investasi dan juga level risiko dari bagi para investor ini Mbak Ayu seperti apa? Nah, yang tadi saya bilang ya mungkin akan dijelaskan satu-satu nih, karena dari tadi tiba-tiba saham, tiba-tiba reksadana gitu ya. Oke, saya jelaskan satu-satu ya. Mulai dari saham dulu ya Mbak. Jadi saham itu, baik Mbak Ayu. Saham itu seperti surat bukti kepemilikan kita atas suatu perusahaan. Jadi bukti kepemilikan ya. Jadi ketika kita membeli saham, artinya kita secara langsung memang mempunyai perusahaan itu. Kita memiliki perusahaan itu. Seperti itu, sesuai dengan porsi saham yang kita miliki ya. Sesuai dengan porsi saham yang kita miliki. Nah, keunggulan yang kita dapatkan dari saham ini ada dua nih yang kita dapatkan. Yang pertama, capital gain. Yang tadi saya sempat jelaskan, capital gain itu gap ketika kita membeli di harga rendah, tiba-tiba setahun kemudian naik 200% misalnya. Oke. Bisa sampai segitu Mbak. Jadi capital gain itu di saham bisa sampai 200, bahkan ada yang 300% sesuai sesuai sahamnya gitu Pak. Jadi capital gain itu ketika harga jual kita tinggi, di mana harga beli kita rendah, itu pasti untung dong. Semua orang yang diinginkan seperti itu. Nah, itu enaknya di saham ketika dapat capital gain yang cukup tinggi. Itu ketika kemudian kita berinvestasi di saham ya Mbak Ayu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua yang kita dapat di saham itu dividen. Jadi bedanya saham dengan produk lain itu, di saham ada yang namanya dividen Mbak. Dividen, oke. Dividen itu kayak pembagian laba perusahaan. Jadi memang tidak semua perusahaan itu selalu membagikan dividen kepada investornya. Jadi beberapa perusahaan memang secara rutin membagikan dividen itu jadi semacam kayak jadi semacam kayak bonus lah kepada investornya supaya tertarik untuk membeli saham itu. Oke, semacam seperti apa Mbak Ayu bonus yang untuk menarik para masyarakat atau investor yang dijanjikan dari modal saham ini Mbak Ayu? Yang dijanjikan, yang keuntungan yang kita dapat ya dua tadi itu Mbak. Kalau capital gain ada dividen, tapi kita tahu risiko-risikonya nih. Risiko-risiko di saham kan kita taunya tadi yang enak-enaknya nih dapatnya apa aja gitu. Yang positif-positifnya. Nah, sekarang giliran yang negatifnya. Kita pengen tahu apa risikonya. Tentu saja yang risiko yang paling utama itu capital loss. Jadi ketika kita rugi ya sudah, memang namanya investasi ya ada untung ada rugi. Makanya kadang orang itu nggak beli di satu saham aja Mbak. Jadi ada banyak produk, jadi ketika ada yang turun, mungkin di yang satu naik, seperti itu Mbak. Jadi kayak menyimpan risiko di berbagai diversifikasi produk namanya. Kemudian ada juga yang namanya itu ya capital loss yang pertama, sama ada yang namanya risiko likuidasi. Jadi ketika perusahaan itu dinyatakan bangkrut, ya sudah kita memang pemegang saham itu adalah yang terakhir yang mendapatkan pembagian, kalaupun masih ada ya sisa cashnya perusahaan. Tapi kalau tidak ya memang sudah risikonya seperti itu Mbak. Nah, selanjutnya ini kan yang saham ya Mbak Ayu ya. Kalau untuk reksadananya itu seperti apa Mbak Ayu? Nah, reksadana mulai dari pengertian dulu nih. Reksadana itu apa? Dari tadi ngomongin reksadana. Jadi reksadana itu secara pengertian itu seperti wadah menghimpun
masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Portofolio efek itu apa? Di dalam efek itu macam-macam, ada bisa saham doang isinya, bisa dicampur isinya ada sahamnya, ada obligasinya, bisa isinya obligasi aja, bisa isinya turunan istilahnya, ada lagi yang namanya turunan dari produk-produk tadi seperti itu Mbak. Jadi macam-macam. Jadi dia kayak semacam basket buah-buahan yang di dalamnya ada macam-macam buah. Nah, seperti itu Mbak, reksadana. Oke. Jadi keunggulannya, apa yang kita dapat nih dengan berinvestasi reksadana? Keunggulannya itu ada yang namanya keuntungan atau kenaikan NAB. NAB itu nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih itu nilai yang menggambarkan total kekayaan bersih reksadana setiap harinya. Jadi manajer investasi itu menginformasikan setiap hari nilai NAB kepada investornya Mbak. Oh, berarti setiap hari para investor ini mendapatkan informasi ya Mbak ya ketika menanam sebuah modal di reksadana, seperti itu Mbak Ayu? Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba mau mengambil atau mencairkan reksadanya bisa. Ada juga yang nanti deh tunggu lebih banyak lagi gitu kan. Ya kembali lagi ke yang tadi, tujuannya mau jangka pendek, menengah atau jangka panjang seperti itu Mbak. Cuman memang ada reksadana, ada salah satu jenis reksadana, ini ya disclaimer sedikit. Jadi ada salah satu reksadana yang namanya reksadana terproteksi yang kita memang tidak bisa langsung mencairkan karena jenis reksadana itu ada yang di lock 1 tahun, memang tidak bisa dicairkan, tapi memang sudah dari awal di investornya harus mengetahui seperti itu. Jadi tidak semua macam-macam Mbak produknya. Berarti saham dan juga reksadana ini sangat berbeda ya Mbak ya. Ada plus dan minusnya, ada positif dan juga negatifnya untuk para investor ya Mbak ya. Iya betul. Oke, baik Mbak Ayu. Selain itu Mbak Ayu, ini kan banyak juga nih anak muda yang memiliki modal, sadar investasi, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai risk. Dan yang tadi Mbak Ayu sebutkan, risk dan juga return, atau imbal hasil dari risiko yang dia terima. Nah, contohnya ya Mbak Ayu ya, contohnya ini anak Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis pun ini belum tentu memiliki pemahaman tersebut, yang tadi Mbak Ayu sudah sebutkan. Nah, adakah sekolah investasi yang diadakan oleh otoritas jasa keuangan, atau lembaga-lembaga keuangan pengelola investasi untuk para investor-investor mendatang seperti itu Mbak Ayu? Kalau investasi ya? Ya. Sepengetahuan saya ada yang namanya sekolah pasar modal, tapi yang menyelenggarakan Bursa Efek Indonesia Mbak. Jadi Bursa Efek Indonesia itu memang secara khusus ada program untuk memberikan gambaran informasi mengenai apa itu produk-produk di pasar modal apa saja yang di situ Pak, di sekolah pasar modal. Tapi memang itu programnya bursa bukan OJK. Itu sama di situ ada macam-macam Mbak, ada level untuk level dasar, seingat saya sih ada level dasar, selain itu level menengah, level advance, jadi macam-macam juga. Nah, Mbak Ayu bisa disebutkan level dasarnya itu seperti apa untuk para investor supaya lebih jeli lagi untuk melihat perkembangan berinvestasi. Silahkan Mbak Ayu. Ya, jadi di level dasar itu benar-benar pemula yang sama sekali blank, awam tidak tahu apa yang bagaimana memulainya, itu diajarkan di situ Mbak. Kebetulan saya belum pernah ikut sekolah pasar modal. Oh, cocok sekali Mbak Ayu, bisa dijelaskan melalui program bisnis virtual ini Mbak Ayu. Iya, jadi maksudnya saya belum pernah ikut langsung ya ke sekolah pasar modal itu. Jadi ada level dasar, menengah dan advance. Jadi kalau nggak salah itu ada semacam membayar biaya administrasi 100.000 yang level awal itu bukan sebenarnya untuk dia juga, untuk dibukakan rekening langsung Mbak, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin soal ini bisa langsung dicek di website IDX,
Di situ lengkap Mbak, ada keterangan sekolah pasar modalnya seperti apa, itu SPM-nya lengkap. Terus setahu saya ada juga program-program yang diadakan sama beberapa perusahaan sekuritas sendiri, beberapa perusahaan sekuritas sendiri untuk jadi kayak macam dalam rangka servis perusahaan sekuritas ini kepada investornya. Investor. Tapi kalau yang khusus OJK, belum ada sih Mbak yang ini. Cuman yang SPM itu kadang memang mendatangkan pembicara dari OJK juga sih Mbak. Kadang-kadang. Tetap melibatkan otoritas jasa keuangan dalam investasi, apalagi investor yang mau mulai berusaha atau menanam modal usaha seperti itu ya Mbak Ayu ya. Oke, Mbak Ayu, ini dari kacamata Mbak Ayu, apakah otoritas jasa keuangan ini bisa melihat potensi anak muda cukup besar untuk berinvestasi, Mbak Ayu? Kita bahas mengenai di tengah pandemi COVID-19 ini, Mbak Ayu. Potensi anak muda tentu saja sangat besar. Saya bilang kenapa sangat besar, jadi anak muda itu kan sekarang usia produktif sudah mulai banyak kebutuhan ya. Jadi anak sekarang kan masa-masa anak muda itu berapa ya, 20-an sampai 40-an mungkin 20-an 30-an kali ya. 20-an 30-an itu kan masa-masanya 17 tahun sudah mau berinvestasi kalau saya lihat ini Mbak Ayu, karena peluangnya mungkin sangat besar ya. 17 sampai 30 ya. Jadi udah banyak kebutuhan, sudah banyak rencana-rencana keuangannya. Jadi kalau memang hanya mengandalkan tabungan atau mungkin yang dari orang tua masih ada itu kan kayak gimana ya, kalau mau mandiri kan memang harus diri sendiri yang aktif mencari informasi seperti apa ya yang harus kita lakukan seperti itu. Jadi anak muda di Indonesia ini kan sangat melek ini juga kan, teknologi kan, yang paling utama itu seperti itu. Jadi kita lihat aja sekarang itu udah banyak artis-artis ataupun selebgram itu yang sebenarnya secara tidak langsung itu mulai mengedukasi anak-anak muda Mbak untuk berinvestasi. Ya nggak usah disebut lah, beberapa artis kan kadang menyuruh ayo dong investasi, misalnya kan di channel YouTube itu sudah banyak channel YouTube, Instagram, Twitter, dan itu benar-benar anak muda sangat familiar dengan itu Mbak. Jadi potensinya memang sangat besar Mbak untuk usia kalangan muda ini. Oke, baik. Berarti dari pihak OJK sendiri ini memberikan wadah juga kepada para investor untuk ayo berinvestasi, tapi harus meneliti dulu investasinya seperti apa dan menjanjikan seperti apa. Betul begitu Mbak Ayu? Iya betul, harus cerdas berinvestasi Mbak, seperti itu. Oke, baik. Nah, bagi anak muda pilihan terbaik berinvestasi langsung ini mendirikan usaha Mbak Ayu atau berinvestasi instrumen keuangan semisal beli saham, beli obligasi pemerintah dan lain-lain Mbak Ayu. Jadi pilihan itu sebenarnya kembali ke dari investornya ya, ke pemilik modalnya ya. Jadi kalau misalnya punya dana lebih, punya dana banyak, itu kan investasi langsung mungkin bagi sebagian masyarakat bisa, tapi bagi sebagian kalangan lain mungkin cukup berat ya dengan modal yang besar yang dibutuhkan kan lumayan banyak kalau misalnya memang mau mendirikan usaha sendiri, dan itu mungkin hanya sedikit yang bisa langsung terjun untuk mendirikan usaha sendiri. Nah, kebanyakan yang mungkin bisa kita coba itu untuk berinvestasi memang di instrumen keuangan pasar modal ini Mbak, seperti saham, reksadana, obligasi, seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi. Begitu mudahnya dan begitu simpelnya untuk memulainya, itu kayak tunggu apa lagi gitu loh Mbak. Seperti itu. Berarti OJK juga dengan para perusahaan-perusahaan ini memudahkan para investor untuk berinvestasi walaupun tidak perlu dengan dana yang besar, dana yang minim saja sudah bisa berinvestasi ya Mbak Ayu ya? Betul. Oke, nah Mbak Ayu kembali lagi nih ya Mbak Ayu ya. Masyarakat kan bisa mendeteksi nih institusi atau oknum penipuan
yang berkedok investasi tersebut itu seperti apa Mbak Ayu? Kalau yang penipuan berkedok investasi, yang sekarang lagi marak yang tadi itu Mbak, yang tiba-tiba banyak untung di awal, ya namanya investasi kan ada risikonya ya. Balik lagi ke yang tadi. Tapi investor yang paling sering Mbak, nih yang sering para investor berinvestasi itu apa Mbak? Yang paling sering mungkin ini ya, maksudnya investor mana untuk produk mana yang paling banyak yang diinvestasikan saat ini, seperti itu ya Mbak? Iya Mbak Ayu. Oh, kalau yang itu kalau menurut data di kami di OJK kan setiap investor itu ada yang namanya investor di pasar modal, ada yang namanya SID, Single Investor Identification. Jadi masing-masing nasabah yang membuka rekening efek ataupun rekening reksadana itu pasti diberikan SID istilahnya. Jadi setiap SID itu yang merupakan kode unik untuk satu investor itu ada sudah berapa ya sekarang, sekitar 4 jutaan lah kalau nggak salah, sudah mau hampir 5 juta SID se-Indonesia Mbak. Se-Indonesia. Dan yang paling banyak itu di reksadana memang Mbak, memang paling banyak itu SID reksadana, kemudian SID saham. Kemudian SID SBM. Mbak Ayu, ini kan tadi Mbak Ayu singgung mengenai rekening efek dengan rekening reksadana. Ini sulit nggak sih Mbak untuk para investor membuka rekening, mulai dari rekening efek dan juga misalnya investor ini mau buka rekening reksadana. Itu seperti apa penyelesaiannya Mbak Ayu? Ini ya, untuk benar-benar teknik memulainya ya. Iya Mbak Ayu. Ini kan Celebes People lagi nonton nih. Wah, mau yang mana ya? Pilih yang rekening efek atau bukannya rekening reksadana? Silahkan Mbak Ayu. Jadi mungkin yang pertama saya jelaskan yang saham ya. Kalau yang saham itu kita tinggal hanya membuka rekening di perusahaan sekuritas. Jadi yang membukakan rekening efek untuk saham itu memang hanya melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Jadi ketika kita mulai membuka rekening, kita lihat nih persyaratan dari perusahaan sekuritas itu mensyaratkan deposit atau setoran awalnya berapa. Jadi ada yang 100.000, yang paling kecil yang tadi saya sempat bilang 100.000. Ada juga tapi perusahaan sekuritas yang minimalnya 10 juta. Jadi memang beda-beda juga, banyak beda-beda minimal setoran awal. Ini dari sisi setoran awal ya, memang sudah berbeda. Tapi ada yang juga, kita juga bisa mempertimbangkan yang namanya fee transaksi. Ada yang jadi kan setiap transaksi itu kan ada fee-nya, ada biayanya ya, ada biaya administrasi. Oke, berarti ada biaya administrasi dikenakan ya Mbak ya untuk para investor. Oke, baik. Silakan Mbak Ayu. Itu dikenakan juga. Ada beda-beda juga nih. Kita harus lihat di perusahaan sekuritas A misalnya, fee-nya itu ternyata agak tinggi dari rata-rata, tapi dengan setoran awal yang kecil. Ada juga yang ternyata perusahaan sekuritas B fee-nya kecil, tapi setoran awalnya atau depositnya itu lumayan tinggi. Jadi itu balik ke kita lagi. Kita benar-benar harus mencari informasi-informasi dengan cerdas untuk kita sendiri. Kita nanti mempertimbangkannya seperti apa, tujuannya seperti apa, ya seperti itu. Jadi ketika sudah mulai membuka nih, jadi kan step selanjutnya ketika sudah membuka, jadi sama perusahaan sekuritasnya itu akan dibukakan akan diberikan satu SID sama dibukakan rekening dana nasabah. Kayaknya itu deh, rekening dana nasabah. Kemudian jadi kalau sudah dibukakan rekening dana nasabah, jadi dari rekening tabungan kita nanti kita mau taruh dana kita di rekening dana. Jadi yang dipakai buat transaksi itu di rekening dana tadi, yang tadi saya sempat jelaskan Mbak. Jadi benar-benar terpisah. Kalau misalnya tabungan kita kenapa-napa, kalau misalnya rekening dana kita yang diambil untuk ditransaksiin di rekening tabungan kita tuh aman. Memang karena sudah terpisah kan.
pada itu. Oke, Mbak Ayu, banyak nggak para investor ini yang merasa rugi ketika sudah menanam saham yang besar dengan jumlah yang banyak, namun perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, seperti itu Mbak Ayu? Gimana Mbak, maaf tadi saya skip. Rugi ketika? Nah, ketika para investor ini sudah menanam modal saham yang banyak di suatu perusahaan, namun perusahaan tersebut ini mengalami kebangkrutan, seperti itu Mbak Ayu. Gimana nasib para investor ini Mbak Ayu? Apakah modalnya dikembalikan? Atau begitu saja dengan berjalan seperti biasanya Mbak Ayu? Oke, kalau case-nya seperti itu, kita lihat dulu nih, perusahaannya ini bangkrutnya karena apa? Apa karena ada kecurangan di dalamnya atau ada penyalahgunaan oleh pihak tertentu? Itu untuk safety kita saat ini, memang safety kita sebagai investor ya, memang saat ini sudah ada lembaga di pasar modal itu yang memang berfungsi melindungi aset pemodal dari kerugian, tapi kerugian yang akibat adanya kecurangan dan terbukti kecurangan atau penyalahgunaan, itu namanya dana perlindungan pemodal atau DPP. Oke, baik. Dana perlindungan. DPP Oke. ini itu dikelola sama PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, atau ininya sering disebutnya dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund. Jadi dana perlindungan pemodal ini memang ada syarat-syarat tertentunya Mbak, dengan maksimal penggantian dana itu sebesar 200 juta untuk setiap investornya, seperti itu. Selain itu Mbak, ada Mbak. Oke, Mbak Ayu, selain itu Mbak, syarat-syarat apa lagi yang diterima oleh para investor ketika perusahaan itu mengalami kebangkrutan? Selain dari modalnya dikembalikan, dikembalikan semua 100% atau ada potongan gitu Mbak Ayu? Jadi tergantung ya, tergantung banyak faktor sih, ini tergantung dia punyanya berapa, kemudian apakah memang kerugian ini itu yang seperti saya bilang tadi, apakah memang kerugiannya ini dari adanya kecurangan tertentu atau penyalahgunaan, Mbak. Jadi memang harus ada step tindak pidana hukumnya lagi, seperti itu. Kalau memang bangkrut aja, yang tadi itu namanya risiko likuiditas, risiko default dari perusahaan memang ada Mbak. Jadi ya sudah, memang pasrah saja kita. Nah, kebanyakan memang investor itu sudah mulai bisa mendeteksi ketika ada perusahaan atau emiten yang akan bangkrut nih. Kebanyakan investor itu sudah mulai lama-lama menjual sahamnya Mbak, sebelum benar-benar bangkrut atau ditutup perusahaan itu. Jadi sudah mulai ada informasi negatif atau tren penurunan, cepet-cepet jual rugi lah, yang minimal terjual, nggak yang stuck di dalam seperti itu Mbak. Oke, Mbak, biasanya investor ini mengeluhkan yang paling banyak mengalami kebangkrutan ini apakah saham atau reksadana Mbak Ayu? Oh gitu. Iya. Kalau reksadana tadi saham ya, iya. Kalau membuka apa? Nah, kalau reksadana ini cenderung lebih mudah Mbak, bahkan sekarang ada yang benar hanya by aplikasi. Mungkin jadi mungkin sudah banyak. Berarti ada aplikasi tersendiri ya Mbak ya mengenai reksadana ini untuk para investor bisa berinvestasi di reksadana, begitu Mbak? Iya. Bisa dijelaskan Mbak? Jadi sekarang tuh jadi kayak jualan ini ya. Kita kan bukan kapasitas ada jualannya, tapi kita hanya menyampaikan apa yang ada sekarang yang bisa kita akses ya Mbak. Jadi reksadana bahkan sekarang secara mudah ada yang berbentuk aplikasi, walaupun memang secara aplikasi, tapi memang dia sudah berizin sebagai istilahnya agen penjual efek reksadana. Jadi istilahnya reksadana ini kita mau beli
kan tadi ya saya analogikan reksadana itu kayak keranjang buah yang macam buah. Nah, kita mau beli buah ini di supermarket. Dalam hal ini saya analogikan supermarket, dalam hal ini itu di bank. Jadi kita bisa beli reksadana itu di bank. Kemudian apakah kita mau beli di toko kelontongan? Toko kelontongan ini kayak dia jual payung sama jual buah juga. Maksudnya random gitu, barang yang dijual apa aja. Nah, ini tuh seperti di asuransi yang mungkin lebih familiar, kita sering dengar dengan istilah unit link. Jadi sebenarnya unit link itu ada reksadananya juga. Jadi secara tidak langsung sudah menjadi investor reksadana sih Mbak kalau beli unit link itu. Terus yang ketiga, zaman now nih Mbak, bisa beli di online shop yang tadi saya bilang. Jadi lewat handphone aja, by phone kita sudah bisa download aplikasi, ikuti step-stepnya, terus bayar pakai mobile banking, sudah bisa langsung invest reksadana dalam 1 hari itu sudah bisa investasi seperti itu Mbak. Oke, berarti sangat mudah ya Mbak ya untuk bisa berinvestasi dengan adanya ketika kita melek teknologi ya Mbak ya, apalagi kita ketahui bahwa teknologi itu dari tahun ke tahun itu semakin canggih ya Mbak Ayu ya. Mbak Ayu, terkait itu Mbak Ayu ya, bagaimana sih Otoritas Jasa Keuangan ini mudah melacak para perusahaan-perusahaan bodong yang menjanjikan iming-iming dengan hadiah begitu dengan para investor? Kalau misalnya kita yang melacak, mungkin ini ya tanpa kita lacak, kadang-kadang tuh pengaduan masyarakat itu udah sangat banyak yang masuk ke OJK Mbak. Jadi dari mereka kadang sudah melapor, apa PT ini terdaftar nggak di OJK atau benar investasinya ini dengan yang dijanjikan seperti ini. Nah, seperti itu memang yang tadi sempat saya jelaskan, kalau memang kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa, dan inilah sesimpel ini. Kalau misalnya ada yang tiba-tiba untungnya gede di awal, terus tidak ada risiko, nanti akan dikembalikan dalam jangka waktu ini. Kalau dari kita harusnya memang curiga sendiri ya, dan ketika sudah ada rasa-rasa curiga itu mungkin bisa dilaporkan Mbak di OJK. Mbak Ayu, ketika para investor ini sudah mengeluhkan ya, sudah mengeluhkan kepada OJK. Nah, tindakan yang diambil oleh OJK sendiri ini seperti apa Mbak? Langsung menghubungi suatu perusahaan atau menunggu dulu baru kita berhubungan dengan para investornya? Nah, ketika ada pengaduan atau pertanyaan masyarakat tentang apakah ini benar investasi yang terdaftar atau memang ini investasi bodong, itu kan kita ada kontak layanan OJK itu. Jadi di situ tergantung case-nya kalau misalnya bisa langsung dijawab, oh ini bukan merupakan perusahaan yang terdaftar atau berizin di OJK, bisa seperti itu saja. Tapi ada juga yang memang butuh penelusuran lebih lanjut, jadi kita mesti koordinasi lagi di pusat bahwa ada pengaduan seperti ini, bla bla bla. Jadi tergantung case-nya, ada yang bisa cepat kita tangani, ada juga yang bisa ada proses tersendiri, tapi semuanya kita input, kita jadikan bahan untuk kita klarifikasi, dan ujung-ujungnya kan kita memang ada misi di OJK tentang perlindungan konsumen ya Mbak. Nah, visi-misinya seperti apa Mbak Ayu? Apa? Gimana visi-misinya seperti apa Mbak Ayu? Visi-misi di OJK? Iya. Ini ya, jadi kan kita ngomongin investasi ya, di OJK itu kan mengawasi ada 3 sektor jasa keuangan yang merupakan layanan jasa keuangan. Yang pertama itu perbankan, kedua pasar modal, ketiga industri keuangan non bank. Jadi
salah satu yang menjadi produk investasi pasar modal, tentunya juga diawasi sama OJK dan semua perlindungan konsumen, baik konsumen perbankan, pasar modal maupun IKNB. IKNB itu seperti asuransi, pegadaian, pembiayaan, itu semua kita ada yang namanya perlindungan konsumen. Itu memang salah satu misi di OJK, Mbak. Bagaimana semua masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan itu terlindungi di bawah naungan OJK. Iya, maksudnya yang menjadi nasabahnya ya. Kalau misalnya yang di luar itu, misalnya nih Mbak, saya cerita aja nih ya, kayak kripto, kayak macam cryptocurrency gitu-gitu kan, banyak juga yang banyak juga yang mengadukan ke OJK, padahal bukan ranah dari OJK sendiri. Iya, oke. Wewenangnya bukan di OJK. Jadi kalau itu misalnya di luar kewenangan OJK, di luar yang kita awasi, memang kita tidak tindak lanjuti karena memang bukan wewenang kita juga, seperti itu Mbak. Oke, Mbak Ayu, bisa disebutkan layanan interaktif OJK kepada para masyarakat yang ingin mengadu dengan OJK sendiri tuh? Ya Mbak, jadi macam-macam ya. Kita saat ini punya kontak layanan OJK. Mungkin bisa ditayangkan tadi sempat ini ya. Itu bisa ada call center di kontak 157. Jam operasionalnya itu kalau di sini di wilayah Makassar ya, jam 9 sampai dengan jam 5 waktu Indonesia Tengah. Ada juga di kita itu by phone, ada juga melalui WhatsApp bisa, ada juga melalui Instagram, sama macam-macam Mbak. Ada juga yang di melalui surat langsung ke kantor regional 6, Jalan Sultan Hasanuddin nomor 3 sampai 5, ataupun ke kantor pusat itu di Komplek Perkantoran BI di Jalan Tamrin. Ada juga di email konsumen@ojk.go.id. Jadi sudah banyak macam laman kontak layanan OJK yang bisa digunakan, Mbak. Oke, selain itu Mbak, media sosial yang bisa dikunjungi oleh para masyarakat itu? Media sosial OJK ada di @ojk. @ojk Indonesia, Mbak, maaf. Saya sambil ngecek juga nih. Iya. Oke, Mbak Ayu, harapannya Mbak Ayu mengenai OJK sendiri dari bagian pengawasan pasar modal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 6 Sulampua ini, harapannya ke depan untuk para investor dan juga perusahaan-perusahaan yang sudah membangun, lantas ini berkedok bodong seperti itu Mbak Ayu. Harapannya seperti apa Mbak Ayu? Harapannya kita untuk investor tentunya dulu deh Mbak Ayu, harapannya untuk para investor dan kemudian untuk para perusahaan-perusahaan. Harapannya untuk para investor itu agar benar-benar cerdas dalam melakukan investasi. Jadi tidak serta-merta ikut-ikutan atau follower ke siapapun, entah ke teman atau ada yang dengar katanya ini, enggak serta-merta ikut, tapi memang benar-benar harus tahu sendiri produknya, harus tahu tujuannya apa, sama harus tahu juga apa aja resiko yang yang melekat di produk-produk yang akan diinvestasikan. Itu minimal yang harus investor pemula pahami untuk memulainya, untuk agar tidak di jalan tuh supaya tidak kesasar lah istilahnya, karena memulai untuk ini baru jalan baru seperti itu Mbak. Oke, berarti istilahnya paham berinvestasi Mbak Ayu ya. Oke, baik. Paham cerdas berinvestasi. Nah Mbak Ayu, untuk perusahaan-perusahaan bodong Mbak Ayu yang kian meresahkan para investor ini Mbak Ayu? Untuk perusahaan bodong gimana ya, saya mau menghimbau apa ya? Ini aja paling ya, jadi kalau misalnya mau memulai bisnis bisnis di jasa keuangan untuk khususnya di bidang investasi itu ada baiknya ya, memang harus mendaftarkan diri secara resmi
di OJK karena di OJK ada memang bagian perizinan yang memang bertugas untuk memberikan izin. Jadi setiap perusahaan itu ada syarat-syarat ketentuannya untuk mendirikan usaha, izinnya seperti apa. Itu ikuti saja prosedurnya sampai keluar izinnya. Jadi kalau misalnya sudah keluar izin usaha, orang-orangnya juga sudah diberikan license untuk melakukan pemasaran produk, itu kan lebih aman ya. Jadi kalau misalnya sudah aman, sudah terdaftar dan berizin, itu untuk iklim usaha juga lebih sehat ya Mbak, dibanding curi-curi ini ngasih ini, kenapa enggak dibikin legal seperti itu Mbak. Oke Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah menemani saya berbincang di program untuk membahas tema anak muda cerdas berinvestasi. Semoga yang Celebes People yang sedang menonton ini sudah tahu bagaimana cara berinvestasi yang baik, kemudian mengetahui perusahaan-perusahaan mana yang memang menawarkan atau membuat para investor ini merasa dirugikan, seperti itu Mbak Ayu ya. Terima kasih banyak Mbak Ayu Ardila Anwar sebagai pengawas bagian pengawasan pasar modal Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulampua sudah bergabung bersama kami di Celebes Virtual Business Week 2021. Ya, terima kasih juga Mbak. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Mbak Ayu Ardila Anwar sebagai pengawas bagian pengawasan pasar modal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 6 Sulampua. Dan pemirsa, program ini didukung oleh OJK untuk jaringan internet provide by Binet. Saya Syaputri Indra Dewi, sampai jumpa.